Oke, misi semua, good afternoon. Good afternoon. Oke, hari ini aku mau share sedikit tentang pembelajaran mendalam. Itu pentingnya kalau yang kita biasanya bisa gunakan. Karena sebenarnya kalau kurikulumnya itu nggak berubah, tetap dengan kurikulum yang sama, cuman approach-nya dengan pembelajaran mendalam ini. Oke, nah nanti aku akan share beberapa slide yang nanti kita bisa lihat sama-sama. Terus nanti kita boleh berpikiran kalau misalnya ada pendapat yang baru mungkin atau ada something that you need to ask, itu boleh silakan. Oke ya, yuk sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu ya, bisnis ya. Oke, siap, tepuk semangat. Semangat. Oke, stand up. Oke, dimulai nih pembelajaran dalam. What is my purpose? Oke, nah untuk latar belakang perubahan ini nanti aku akan bagiin slide-nya ke drive kita, jadi nanti teman-teman bisa lihat. Cuman ini kayak terms-terms yang baru aja ya, kayak misalnya prinsip pembelajaran dalam seperti apa, terus pengalaman belajar anak-anak tuh harusnya bisa apa aja yang mereka rasakan sama belajar, itu ada poin-poinnya, dan juga profil lulusan yang baru ya, karena ada beberapa karakter tambahan dari profil lulusan yang sebelumnya. Oke, ya ini tentang kayaknya ini dari tahun ke tahun grafiknya sama tentang hasil PISA yang masih diambil dari data 2022. Kalau Miss pernah ikut tentang pembelajaran dalam sebelumnya, kalau pernah ikut dinas pasti hasil ini juga masih sama karena diambil dari data 2022. Intinya kita kan ada learning loss ya kan, waktu era pandemi itu ada learning loss, jadi makanya nilai ini kurang memuaskan seperti itu, walaupun jadi kayak cuma 99 kurang kayak lebih dari 99% memang bisa jawab yang pertanyaan sederhana, tetapi begitu level of difficulty-nya dinaikin, majority anak-anak Indonesia itu tidak bisa gitu ya. Oke, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. By the way, ini kelihatan gak ya kalau dari sana? Kelihatan. Oke. Nah, yang kedua itu ada kewargaan, lalu ada penalaran kritis. Kayaknya waktu itu ada nih critical thinking ya. Ini udah sempat ada waktu kita P5 itu, P5, lalu ini penalaran kritis juga ada, kreativitas juga ada di poin P5. Kayaknya dari 4 poin ini kewargaan yang baru, ya kan? Kewargaan ini yang baru. Jadi lebih ke cinta tanah air seperti itu. Mungkin kalau dari pembelajaran kita relate-nya nanti pas 17 Agustus ya, pas kita mau raya 17 Agustus biasanya pasti 2 minggu awal itu digembor-gembor itu lagu-lagu 17-an, bendera, kita tanya-tanya udah pasang bendera belum gitu kan di rumah, terus tanya-tanya ikut lomba nggak di dekat rumah kayak gitu ya biasanya. Oke. Lalu kalau untuk besok nih, sesuai tadi Mama Felicia bilang, besok adalah Hari Kebaya Nasional, which I actually didn't know before. Ada yang tahu pas sebelumnya? Kalau mau dikenalkan kayak gitu mungkin udah lebih ngerti kali ya. Kalau saya besok pas circle time mau kasih tahu baju kebaya itu kayak apa, siapa yang pakai gitu. Nah itu part of this actually. Oke. Nextnya ada kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Kolaborasi kita pernah ada di poin sebelumnya, gotong royong di P5 sebelumnya. Lalu kemandirian juga ada di poin P5. Berarti yang baru dari 4 poin ini adalah kesehatan dan komunikasi. Berarti dari setiap pembelajaran yang kita bawain itu pasti akan ada unsur kesehatan yang mereka pelajari. Mulai dari cuci tangan, mulai dari ya ke toilet harus sampai bersih, harus bersihin gitu ya. Hal-hal sesimpel itu sebenarnya udah kita lakukan, cuman yang sekarang memang akhirnya muncul nih istilahnya gitu ya, ternyata kepentingan cuci tangan dan segalanya, membersihkan meja setelah makan itu tuh ternyata part of profil lulusan sekarang. Mungkin kalau sebelumnya kita nggak begitu